Selamat malam para Binansian, terima kasih sudah berkenan hadir di webinar kali ini. Semoga weekendnya kali ini menyenangkan ya. Bagi yang mau bingung nih mau ngapain, yuk pantau terus Binance Live kita kali ini. Perkenalkan, saya Farah dari Binance Angel selaku host malam ini. Seperti live Binance Indonesia sebelumnya, malam ini kita juga kedatangan tamu spesial yang akan membahas seputaran dunia kripto. Beliau merupakan seorang independent crypto trader yang sering membagikan pengetahuannya terhadap kripto di akun sosial media pribadinya. Beliau adalah Rio Fadli. Yuk langsung kita sambut aja Rio Fadli. Selamat datang Rio dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di live Binance malam ini. Gimana nih kabarnya? Mungkin boleh intro sedikit tentang Rio dan kegiatannya saat ini nih. Silakan Rio. Oke, terima kasih Farah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Fadli. Saya berasal dari kota Banda Aceh. Ya, pada Jauh ya. kesempatan ya satu kota dengan Parah ya. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya dulu memperkenalkan diri dulu teman-teman ya. Saya mulai dari trading itu, mulai cryptocurrency itu mulai dari tahun 2017 teman-teman ya. Artinya untuk di Binance sendiri, saya itu sudah 5 tahun. Nah, 5 tahun saya di Binance itu 5 tahun eksis teman-teman ya. Nah, makanya tahun pertama adanya Binance itu saya juga sudah ada gitu kan. Makanya ID saya itu kepala satu gitu kan. Oke. 1673 50 30 gitu. Nah, artinya selama 5 tahun perjalanan saya bersama Binance itu artinya berbagai macam kondisi, fase-fase itu sudah kita lewati teman-teman ya. Saya lewati gitu. Nah, hingga saat ini juga aktivitas saya masih tetap di Binance trading seperti biasa dan saya juga saat ini ngajar ya dosen di salah satu kampus di Banda Aceh, ngajarinnya trading juga sih. Itu. Ya. Mungkin itu aja perkenalan singkat saya, Farah. Oke, terima kasih Rio. Nah, jangan di-spill semua dulu biar pada penasaran nih. Jadi hari ini kita bakal bahas topik tentang Trading Goals 2023, Learn More, Earn More. Sebelum ke sesi pembahasan, saya info dulu nih agenda hari ini. Kita ada diskusi tentang Trading Goals 2023, lalu ada Q&A dari user yang akan dijawab langsung oleh Rio. Nah, setelah itu kita bakal bermain kuis menggunakan Kahoot dengan total hadiah keseluruhan untuk malam ini adalah 250 BUSD. Jadi jangan kemana-mana dan sebelum saya lupa nih, terakhir bakal ada campaign Binance yang akan saya infokan di akhir acara nanti. So jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu nih untuk Binancean semua untuk mendaftarkan diri di Binance karena kita bakal memakai BUID sebagai ID di Kahoot nantinya. Jadi kalian punya waktu lah sekitar 25 menit dari sekarang untuk mendaftarkan akun kalian di Binance. So jangan lewatkan kesempatan kali ini, ikuti terus pembahasan hari ini dan jangan skip atau keluar di tengah-tengah pembahasan karena kalian mungkin bakal melewatkan jawaban dari pertanyaan kuis kita nantinya. Oh ya, yang penting banget yang perlu diketahui adalah disclaimer dulu nih. Semua yang didiskusikan hari ini bukan merupakan financial advice. Semua yang akan kita bahas ini merupakan opini pribadi saja. Jadi ya, jangan jangan dijadikan patokan ya. So, kita bakal dive into the topic. Rio, kita mulai dengan topik pembahasan yang pertama ya. Jadi kita langsung aja nih, Oke. mumpung masih awal tahun. Jadi saya mau tanya nih pandangannya Rio tentang ekspektasi pencapaian trading di 2023 dengan ya kondisi market yang seperti saat ini. Gimana Rio? Ya, memang di tahun 2023 ini, di tahun 2022 kan kita mengalami kondisi market yang bearish ya. Ya, benar.
yang downtrend. Nah, makanya bagus sekali sih momen kita di awal tahun ini kita membahas terkait tentang plan kita selama setahun, goals Mhm. kita apa yang akan ingin kita capai nantinya di 2023. Mungkin kita bisa langsung masuk ke slide Farah ya. Oke, silakan ya. Oke, kita dengan topik trading goals 2023, learn more and earn more. Artinya bagaimana cara kita bisa growth ya secara knowledge, secara learn dan secara earn, secara income nantinya. Nah, Ya. bagaimana caranya kita akan bahas satu persatu. Oke, next. Ini materinya kita baca dulu teman-teman. Trading dan investing. Pertama kita harus memisahkan dulu terlebih dahulu antara trading dan investing. Yang mana letak perbedaannya yang ada di time frame ya, di jangka waktu. Artinya kalau trading itu jangka waktunya pendek menengah, kalau investing itu jangka panjang gitu kan. Nah, di situ tujuannya adalah agar kita siap dengan risiko yang muncul di kemudian hari sehingga psikologis kita lebih terjaga, artinya risiko yang terukur. Kemudian agar kita tahu memposisikan diri kita ini sebagai apa gitu kan. Karena kan banyak teman-teman pemula itu yang niat awalnya itu trading, ya khususnya teman-teman yang di spot market, tiba-tiba ketika marketnya turun, dia nyangkut, terus tiba-tiba berubah mendadak jadi investor mendadak namanya gitu kan. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Yang ketiga, agar kita juga dapat memaksimalkan keuntungan kita yang akan kita dapat nantinya. Artinya profit yang terukur. Nah, jadi antara trading dengan investing ini kita harus clear dulu teman-teman. Kita harus pisahkan dulu ya sebenarnya kita ini trader atau investor gitu. Karena perlakuannya nanti berbeda teman-teman. Ya, walaupun pendekatannya kita menggunakan technical analysis tapi perlakuan kita terhadap resiko nantinya tentunya itu berbeda. Itu yang perlu kita clearkan di awal. Kemudian learn more and earn more. Pada kondisi normal seseorang itu kan biasanya learn before you earn gitu kan. Artinya kita belajar dulu nih baru bisa menghasilkan. Kita sekolah dulu atau kuliah dulu baru kita bekerja gitu kan. Pertanyaannya bisa tidak antara learn dan earn bisa sekali jalan di tahun 2023 ini? Maka itu jawabannya adalah bisa. Nah, faktor yang bisa itu salah satu faktornya adalah itu dari fitur Binance sendiri, teman-teman. Dari fitur Binance sendiri mendukung untuk itu bisa kita jalankan. Mungkin kalau fase saya dulu kan belajar dulu kan, saya belajar dulu, belum bisa earn kan kita belajar. Nah, setelah kita baru belajar baru kita bisa menghasilkan. Nah, pada kondisi saat ini di tahun 2023 ini didukung dengan kemajuan fitur-fitur yang diberikan oleh Binance itu sendiri, itu memungkinkan kita untuk bisa learn dan earn itu sekali jalan gitu. Artinya kita belajar, kita bisa bertumbuh secara knowledge dan kita bertumbuh secara income itu bisa kita lakukan di Binance gitu. Next. Nah, karena kita tadi di awal sudah memisahkan antara trading dengan investing teman-teman ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas terkait dengan investing dulu nih. Ini artinya kita masuk di bagian earning. Pertama sekali teman-teman itu harus paham dulu dengan konsep market cycle namanya atau siklus market yang terdiri dari swing high dan swing low gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, yang ada yang di gambar ini teman-teman kalau karena kita berbicara investing, maka lebih bagus kita itu akan berbicara pada time frame yang lebih besar gitu kan. Ini pada gambar saya mengambil di time frame monthly ya bulanan. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di sini selalu akan terjadi yang namanya swing high dan swing low. Artinya akan selalu ada pergerakan gelombang ke atas dan gelombang ke bawah, teman-teman. Itu daripada konsep market cycle atau siklus market namanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini mulai dari tahun 2017 ya 2017 pada tinggi waktu hype-nya Bitcoin pada saat itu, kemudian turun selama 2 tahun di 2018, 2019, kemudian naik lagi di tahun 2020 seperti itu. Nah, sampai kita pada saat ini gini ya. Nah, pada kondisi ini kan teman-teman yang bagian kanan ini kan kosong, yang kosong ini kan artinya kan masa depan teman-teman. Nah, kalau pada investing ya kita sudah paham tadi kan kita sudah meyakini bahwasanya kalau technical analysis itu kan histori masa lalu itu kan berpotensi terulang kembali gitu teman-teman, terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, pada kondisi saat ini kita sudah melihat bahwasanya potensi untuk terjadi swing high ya swing high ke depan itu bakalan ada. Nah, inilah langkah kita, keputusan kita untuk bisa mengambil keputusan investasi di saat ini itu sangat bagus teman-teman.
Artinya kalau dulu pernah kita ketinggalan kondisi-kondisi bottom yang seperti di bawah ini yang sudah saya tandai seperti biru ini. Nah, pada kesempatan ini seharusnya kita tidak boleh ketinggalan lagi teman-teman untuk bisa mengambil posisi dari bawah seperti itu. Itu konsep daripada investing. Oke, next. Ya, setelah teman-teman paham terkait dengan market cycle atau siklus market, maka berangkat dari situ teman-teman bisa mengambil keputusan investasi dalam jangka waktu panjang. Artinya, teman-teman hanya masuk pada market cycle yang membentuk swing high atau pada trend uptrend gitu. Strateginya, teman-teman pilih spot market, manfaatkan fitur passive income yang ada di Binance, baik itu staking, shaping, BNB Vol, launch pool, dan lain-lain. Yang ketiga, averaging. Lakukan averaging setiap kali ada penurunan. Nah, kalau teman-teman sudah melihat adanya potensi swing high, adanya potensi uptrend untuk kedepannya ya dalam jangka waktu yang panjang, nah teman-teman itu cocok mengambil keputusan investasi, lakukan itu di spot market, kemudian manfaatkan fitur passive income yang ada di Binance untuk melipat gandakan atau meningkatkan nilainya teman-teman, apakah itu dari stakingnya, savingnya, dan lain-lain ya. Kemudian setiap kali ada terjadi penurunan, teman-teman nggak perlu khawatir karena pada prinsipnya kan kita di spot ya, teman-teman hanya perlu melakukan averaging aja untuk mengambil harga rata-rata, untuk mengambil harga rata-rata terbaik dari bawah seperti itu. Oke, Oke, next. terima kasih Rio. Untuk ya kita kan saat ini pastinya kalau misalnya mau trading pasti pengen lebih banyak keuntungan ya yang didapat. Nah, tipsnya dari Rio supaya kita bisa dapat lebih banyak keuntungan dari trading itu gimana? Ya, uh, kita akan masuk ke sesi trading sih sebenarnya ini. Saya habiskan dulu Farah ya Oke, silakan. untuk materinya. Nah, jadi tidak ada keputusan investasi pada market downtrend atau market yang membentuk swing low. Jika teman-teman terlanjur masuk pada kondisi ini, maka wajib cut loss dan masuk kembali pada market uptrend atau market yang akan membentuk swing high. Prinsip investasi itu kan pertumbuhan waktu dan nilai itu berbanding lurus. Jadi waktu kita bertambah, seharusnya nilai aset kita juga bertambah. Itu prinsip daripada kita investasi. Itu kalau kita cerita investing teman-teman, investasi. Sekarang kita akan cerita tradingnya, oke, di bagian earning juga. Untuk teman-teman yang belum bisa trading secara mandiri, artinya teman-teman belum mampu profit konsisten, teman-teman bisa memanfaatkan fitur copy trade yang ada di Binance teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah mampu trading secara mandiri, seharusnya tidak ada kendala, oke, tidak ada kendala. Untuk trading sendiri sebaiknya itu dilakukan di future market. Seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Farah tadi, memang satu hal yang harus kita miliki kalau kita berbicara trading itu kita harus mempunyai kemampuan dalam menganalisa, Farah. Kita harus mempunyai kemampuan dalam menganalisa, itu sudah pasti ya. Ya. Kemudian kita juga harus mempunyai suatu pemahaman terkait dengan resiko, Farah. Terkait dengan resiko, bagaimana cara kita mengelola resiko, bagaimana cara kita mengelola keuangan kita atau money management kita, itu adalah hal yang wajib. Money management kita itu adalah hal yang wajib kita dilakukan sebelum kita memulai aktivitas trading. Nah, ketika kita sudah mempunyai kemampuan itu alangkah lebih baiknya kita masuk di future market, Farah, di future market. Karena kenapa? Karena di future market itu kan kita punya fasilitas leverage namanya kan, artinya modal kita ada faktor pengalinya gitu. Nah, kalau di Binance itu kan standarnya 20 kali dari modal kita seperti itu. Itu bagi teman-teman yang ingin menjadi independent trader ya, ingin menjadi trader yang mandiri, boleh menggunakan fitur future market seperti itu. Kalau teman-teman belum dapat surat cinta ya kalau misalnya dengan manajemen ini ya. Yes, betul sekali Farah. Jadi kalau seandainya kita sudah mampu mengelola resiko kita, kita selalu membatasi di resiko kita, kita insya Allah tidak akan lagi yang terkena yang namanya liquidation gitu kan. Menarik Itu ini. tidak lagi. Itu seperti itu. Oke, next saya habiskan dulu materinya. Oke, kemudian masuk di bagian learning. Setelah kita membahas cara earning di Binance untuk menumbuhkan pendapatan kita, tidak lupa juga kita learning ya, belajar untuk menumbuhkan pengetahuan atau skill kita. Caranya teman-teman itu bisa belajar dari Binance Academy untuk yang free, untuk mengambil kelas yang berbayar. Jika teman-teman mengambil kelas, pastikan teman-teman itu mendapatkan materi SOP atau trading rule-nya dari trader tersebut dan materinya bisa diulang-ulang kapan saja.
Kesimpulannya adalah, harapannya adalah pada akhir tahun 2023 nanti kita dapat melihat pertumbuhan pengetahuan kita dan pendapatan kita itu berbanding lurus. Itu prinsip daripada learn more and earn more di tahun 2023 ini. Mungkin Oke. demikian, Ya, Farah. menarik. Kita masih ada 3 pertanyaan lagi. Nah, yang kita ketahui nih, di tahun 2024 ini bakal terjadi halving Bitcoin ya. Nah, menurut Rio, apa sih dampak positif untuk proyek kripto yang lain? Oke, memang di satu sisi karena saya memang full technical analysis, Farah, saya menggunakan full technical analysis. Memang prinsipnya itu adalah setiap kali terjadi penurunan harga itu akan selalu didukung oleh berita-berita yang mendukung kejatuhannya, gitu ya. Begitu juga sebaliknya, setiap kali terjadi kenaikan harga pasti akan ada berita-berita yang mendukung kenaikannya. Seperti itu, Farah. Ya, ya berarti ekspektasi kita ke depannya ketika halving Bitcoin akan terjadi dampak positif yang cukup bagus ya untuk Ya, proyek-proyek kripto yang lain ya. Oke. betul, karena kalau kita kembali kepada chart ya, kembali kepada Mhm. chart yang seperti yang saya lihatkan tadi, kan kita meyakini suatu saat akan ada swing high yang akan dibentuk di masa yang akan datang gitu kan. Itu kita Oke. hanya melihat dari sisi chart gitu kan. Nah, sebagai seorang technical analysis kan mempercayai kemungkinan itu akan terjadi gitu loh. Nah, jika kemungkinan itu akan terjadi, maka itu akan didukung sama berita-berita yang mendukung kenaikannya. Apakah nanti dia halving Bitcoin kah dan lain sebagainya seperti itu, Farah. Oke, menarik. Nah, gini, jadi beberapa orang kalau misalnya membeli kripto atau misalnya dia hold, em, punya masalah ketika dibeli tapi harganya turun. Nah, bagaimana cara mengelola floating kripto yang floating loss atau misalnya sudah kita beli tapi nilainya terus menurun? Oke, jika kita berbicara di investing teman-teman ya, atau di spot market ya, kalau teman-teman itu masuk ke dalam market downtrend ya, downtrend artinya eh, penurunannya itu pasti akan jauh lebih dalam. Itu keputusannya adalah cut loss, Farah. Ya, itu keputusannya adalah cut loss seperti itu. Tapi ketika teman-teman masuk pada trennya uptrend dan kemudian terjadi floating minus ya, turun, itu nggak perlu cut loss, cukup di averaging aja, di averaging harganya dari bawah. Karena suatu saat juga akan terangkat kembali ke atas karena kita masuk pada tren yang benar. Tapi kalau kita masuk pada tren downtrend yang turun, ini di spot ya, maka itu wajib cut loss. Karena kenapa? Kalau tidak kita cut loss, kita jauh lebih dalam lagi penurunannya, Farah. Itu beda Jadi nggak perlu ceritanya panik kalau ya terhadap penurunan harga ini ya. iya, betul sekali, Farah. Makanya dari awal tadi saya katakan minimal sekali, kalau minimal sekali kita itu mampu melihat tren dulu nih. Kita mampu melihat tren jangka panjangnya seperti apa. Apakah dia uptrend atau downtrend. Kalau kita masuk dalam kondisi uptrend, terfloating floating minusnya kita suatu saat harga itu akan kembali terangkat kembali seperti itu, Farah. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya nih buat Rio. Menurut Oke. Rio, produk Binance yang paling menguntungkan dengan kondisi market saat ini itu apa ya? Dan kenapa sih harus milih produk yang itu gitu? Ya, untuk produk Binance sendiri, untuk saat ini yang paling menguntungkan bagi kita itu adalah produk savingnya, Farah. Oke, kenapa? Ya, karena sudah kita jelaskan tadi, karena bakal akan terjadi jalan yang sama ke depannya gitu kan, antara nilai harga, kondisi market uptrend dengan pertumbuhan jumlah aset yang kita miliki di saving nantinya itu berbanding lurus seperti itu ke depannya. Makanya saya menganjurkan untuk teman-teman boleh sekarang melihat fitur-fitur yang ada di Binance terkait dengan produk savingnya gitu. Oke, terima kasih Rio untuk sesi diskusi ini kita sudahi dulu, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita bakal ada yang lebih menarik lagi nih. Untuk sesi kedua kita akan ada
Q&A season. Jadi dua orang user itu boleh bertanya kepada Rio. Jadi kita akan ambil dua pertanyaan dari kolom chat. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat. Jadi nanti Rio bakal pilih dan langsung menjawab dua pertanyaan dari user. Dan bagi dua pertanyaan yang terpilih, masing-masing akan mendapatkan $10 dalam bentuk BUSD. Dan jangan lupa pertanyaan diakhiri dengan nomor BUID-nya kalian. Contohnya misalnya nih, bagaimana pendapat kamu tentang ABC? Nah, kalian tulis nih BUID-nya kalian. Setelah itu baru ditanyakan ke Rio. Bisa kita lihat di running text. Nah, ada di running text itu contohnya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Silakan yang mau tanya. Kita punya waktu 5-8 menit untuk sesi ini. Jadi bagi dua pertanyaan yang terpilih akan langsung dijawab oleh Rio, dan dua pertanyaan itu juga akan mendapatkan masing-masing $10 dalam bentuk BUSD. Jangan lupa ya, BUID-nya disertakan karena biar bisa kita lacak nantinya. Sayang kan kalau misalnya kalian nggak menyertakan BUID, nanti kepilih namanya, tapi kita nggak tahu nih siapa yang menang. Oke, gimana Rio? Udah dapat dua penanya? Bisa kita langsung. Rio lagi sortir-sortir nih. Ya ini ada satu Farah yang Mhm. bagus. Pertanyaannya, Boleh apa langsung di tugas utama kita sebagai seorang trader? Ini dari Rifki Feruzi. Ini BUID-nya berapa? pertanyaannya bagus. BUID-nya BUID-nya itu 44143244. 44143214. 44. 44143244. Oh, oke. 3244. Oke. Ya. 44143244. Oke, silakan langsung dijawab. Oke, pertanyaannya apa tugas utama kita sebagai seorang trader? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya tugas utama seorang trader itu adalah mengelola resiko, ya. Jadi trader itu kalau diibaratkan di sebuah perusahaan besar itu dia namanya adalah risk manager gitu ya. Jadi tugas utama kita adalah mengelola resiko kita. Itu yang pertama sekali. Mengelola resiko kita nanti tujuannya agar apa? Agar dana yang kita miliki, modal yang kita miliki itu tidak habis. Itu yang pertama tugas utama kita. Oke, ini bagus. Oke. Untuk pertanyaan kedua, atau masih ada yang mau ditambahin ya? Ya, jadi kalau ibaratnya lebih baik kita itu mengutamakan resiko dulu, Farah. Ya, kita Ya. mengutamakan resikonya dulu, baru Mhm. baru setelah itu kita ngomongin tentang rewardnya, gitu. Jadi selalu Oke. mengutamakan resiko di depan. Oke. Jadi manajemen manajemen dengan pemikiran untuk profit itu harus seimbang ya. Ya, betul, Farah. Jadi kita tidak hanya ngomongin masalah profit, tapi kita mengabaikan terkait dengan resikonya seperti itu. Iya, benar. Oke, kita tinggal tunggu satu pertanyaan lagi yang akan dipilih dari Rio. Masih bisa yang mau nanya, masih bisa nih. Oke.
Bisa langsung dipilih, Rio. Wah, banyak ya pertanyaannya. Iya, ini karena tertimpa-timpa terus, jadi cepat kali parah Iya, komennya. benar-benar. Nggak sempat dibaca, nggak sempat kita baca jadinya. Oke. Nah, Wow, tinggal ada kita. 6.300 penonton malam ini. Uh, Seru. 6.000 seru ya. Nah, makanya itu saya nggak bisa membaca karena Benar. ketimpa terus. Oke, tinggal ditekan aja sih yang tulisannya itu biar jangan ketimpa. Iya, masih banyak yang nanya ini. Nggak akan habis sih ini pertanyaannya. Jadi emang Hmm. harus cepet dijawab karena bakal Ya, ketimpa juga ini. dan pertanyaannya cukup bagus-bagus, Farah. Ya, benar-benar. Bagus-bagus pertanyaannya. Dan nggak mungkin kita jawab semuanya, Farah. Iya. Dan kita cuma waktunya juga tinggal sedikit nih. Ya, saya mau pilih yang ini tadi bagus nih. Wah, banyak nih pertanyaannya. Ada yang nanya tentang NFT, bagaimana mengelola money management. Wah, kayaknya emang yang hadir malam ini emang perlu ilmu ya, beneran. Perlu ilmu sekali. Benar, Iya, Farah. Kita butuh kasih pencerahan ke mereka kan. Artinya apa yang saya alami dulu nggak dialamin sama teman-teman sekarang gitu loh. nah benar-benar. Apalagi Rio dari awal ya, dari awal hype-nya, sebelum hype lah ya itu. Tahun Ya, berapa ya? 2017. Oke. Ya, 2017 itu belum hype sekali sih untuk kripto. Oke, gimana udah dapat? Oke, ini ada satu nih, Farah. Oke. Eh, Bang, mohon tips gimana menjaga psikologi saat trading. Oke. Ya, itu berapa nomor BioID-nya? 357302 Mhm. 144. 357302 144. Oke, silakan 44 dijawab, ya. Rio. Bang, mohon tips gimana menjaga psikologi saat trading. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan teman-teman bahwasanya hal atau syarat yang wajib yang perlu kita dapatkan ya ketika kita menjadi seorang trader itu kan tadi technical analysis ya, kita artinya mempunyai kemampuan kita dalam menganalisa. Nah, setelah itu teman-teman dapat, teman-teman selanjutnya hanya perlu berlatih dan berlatih untuk mengasah skillnya teman-teman ya terkait dengan teknikalnya tadi. Nah, bagaimana menjaga psikologisnya teman-teman? Sebenarnya itu teman-teman hanya perlu percayakan saja kepada teknikal atau metode yang teman-teman miliki, itu saja. Nah, kalau teman-teman sudah artinya metode atau trading rules yang teman-teman miliki itu sudah memberikan winning rate yang baik ya kepada kita, artinya dia bisa memberikan penghasilan kepada kita, percayain saja kepada trading rule atau metode yang kita miliki. Nah, apabila nanti pun seandainya kita mengalami loss gitu kan, suatu saat kan dia akan bisa merecovery kembali gitu kan. Karena kenapa? Kita percaya bahwasanya dalam trading itu loss profit atau kita kerugian itu loss itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu kan. Hanya saja kita perlu membatasinya saja. Nah, seperti itu. Jadi kalau loss ya loss saja gitu. Kalau profit ya profit aja. Nah, itu yang saya lakukan sehingga psikologis saya lebih terjaga gitu kan. Makanya selalu menggunakan stop loss, selalu menggunakan SL. Jadi kalau kita selalu disiplin, kalau kita selalu disiplin menggunakan stop loss,
ya, maka itu psikologis kita terjaga. Ya udah, prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, kalau loss aja gitu, kalau profit ya profit. Next, kalau seandainya loss, pada next transaksi, pada transaksi berikutnya itu kita bisa merecovery kembali kerugian kita tadi, seperti itu. Jadi semua orang punya metodenya masing-masing dan kita harus memanajemen metode kita itu ya. Jangan sampai Ya, betul. keluar dari jalur gitu ya. Betul, Oke, Farah. menarik sekali pembahasan kali ini. Ya, nggak terasa nih topik pembahasannya udah selesai aja dan kita juga udah selesai dengan Q&A season untuk 22 orang penanya. Nah, untuk season selanjutnya kita bakal masuk ke quiz. Nah, siap-siap ya semuanya karena kita bakal masuk ke Kahoot untuk quiz ini. Jadi saya bakal bacain rules-nya ini. Pertama, kalian harus masuk lewat QR code atau link yang bakal kami berikan nanti. Nah, nama kalian itu adalah BUID-nya kalian. Jadi yang kalian tulis di Kahoot nanti adalah BUID-nya kalian. Terus total pertanyaan kuis itu nanti ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Tenang aja, yang harus kalian jawab adalah pilihan, jadi nggak harus ya diketik lah gitu kan. Nah, 20 pemenang teratas itu bakal dipilih berdasarkan yang menyelesaikan kuis paling cepat dan benar gitu. Jadi untuk satu pertanyaan itu bakal diberikan waktu 20 sampai 30 detik untuk menjawab. Jadi siapa yang cepat-cepat nih ya, harus cepat-cepatan. Nah, 20 pemenang dengan poin tertinggi itu akan dipilih dan akan diberikan hadiah. Untuk peringkat pertama itu bakal dapat 25 BUSD, peringkat kedua bakal dapat 20 BUSD, peringkat ketiga itu bakal dapat 15 BUSD, dan peringkat 4 sampai 20 bakal dapat 10 BUSD. Jadi ya, bagi kalian yang bisa langsung scan QR code, langsung masuk ke Kahoot, kita bakal lanjutin kuisnya sesaat lagi. Jadi siap-siap dari sekarang. Dan nanti juga Kahoot-nya, udah banyak juga yang masuk ya. Oke, dan nanti juga kita bakal share screen untuk pertanyaannya. Oke, masih bisa masuk. Oh, kalau nggak bisa scan QR code, kalian juga bisa ketik kahoot.it. Nah, ini nih, ada nih di atas. www.kahoot.it. Jangan lupa masukin PIN-nya. Oke, udah rame nih. Saya tunggu 30 detik lagi ya. Setelah itu kita bakal langsung main. Ayo cepetan, jangan sampai ketinggalan. Ya, jangan lupa pakai BUID-nya ya. Sayang loh kalau misalnya menang tapi nggak ada BUID. Oke, yang untuk nanya linknya ini ada nih di atas www.kahoot.it. .it. Ya. Gimana nih, kita lanjut aja atau tunggu sekitar 20 detik lagi? Jangan lupa ya BUID-nya. Oke, saya kasih perpanjangan waktu 1 sampai 2 menit. Jadi kalian masih punya waktu nih, kalau misalnya masih bingung nyari BUID-nya, kalian bisa
eh, pasang cari BioID-nya lalu langsung masuk ke Kahoot ya. Oh iya, Rio, untuk kedepannya nih ekspektasi Rio terhadap harga kripto karena kan kita mau halving nih. Kira-kira bakal naik atau malah bakal ya bakal turun ke bawah lagi gimana? Ya, harapannya tetap akan naik para ya. Harapannya Mhm. itu tetap akan naik, khususnya Bitcoin ya, khususnya Oke, Bitcoin harapannya akan naik karena ketika kenaikan Bitcoin ini akan memicu kenaikan altcoin yang lainnya, Farah. Seperti betul. itu. Nah, ketika harga Bitcoin ini naik nantinya, otomatis ini akan menguntungkan kita. Apakah kita akan mengambil sebagai investasi maupun Mhm. akan sebagai trading? Ini dua bagian ini akan jalan, Farah, seperti itu. Nah, makanya harapannya ke depan market akan kembali masuk ke jalur uptrend, akan kembali membentuk swing high seperti itu, Farah. Nah, momen itu harus kita manfaatkan dengan fitur Binance yang ada saat ini kan, seperti itu, seperti staking, saving, apalagi namanya BNB Vault, Launch Pool. Apa kan sekarang di Binance itu udah ada menu tersendiri kan, menu earn itu kan Ya. sudah semuanya ada di situ. Itu perlu dimanfaatin sama teman-teman. Itu. Jadi Rio bisa spill nggak? Rio ini termasuk kan ada nih yang trader tapi dia juga hold atau dia emang trader yang kayak scalping atau misalnya trader harian nih. Nah, kalau Hmm. Rio di mana nih? Nah, kalau berbicara tipikal tradernya itu, saya tipikalnya itu lebih ke intraday, Farah ya, artinya harian gitu ya. Dalam harian, setiap kali ada momen untuk kita bisa melakukan entry, saya Mhm. akan entry gitu kan. Nah, kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Tapi biasanya minimal sekali dalam sehari itu pasti akan ada yang kita entry seperti itu. Gitu, Farah. Nah, kalau misalnya ya pastinya kalau kita mau nge-trade, mau trading, kita juga pasti harus baca yang namanya berita atau misalnya ya kalau misalnya orang yang mau pengen di lebih ke manajemennya dia akan baca white paper atau misalnya ya dia bakal baca apa nih namanya ini proyeknya bakal ke arah mana gitu. Nah, menurut Rio itu bagusnya gimana ya? Kalau misalnya kita Ya. untuk ngebaca ini bakal gimana sih proyek kedepannya gitu. Oke, nah boleh-boleh aja sih Farah, boleh-boleh aja. Tapi kita jangan sampai sesuatu yang kita baca atau sesuatu yang kita pelajari yang baru itu mengganggu SOP kita yang sudah ada gitu kan. Hmm. Itu boleh-boleh aja kita membaca berita, membaca apapun itu kan. Itu boleh-boleh saja untuk menambah wawasan kita, Farah. Untuk menambah wawasan kita itu boleh-boleh aja. Asal jangan dia mengganggu SOP-nya kita gitu kan. SOP-nya Mhm. kita bilang tidak ada momen untuk kita entry gara-gara kita baca berita kok malah kita entry itu ya tidak boleh gitu, Termasuk tetap SOP trading kita adalah methodnya yang bakal utama. buyar ya jadinya ya. Gimana Farah? Termasuk trading method semua orang itu seseorang itu kan punya trading method nih tadi kata Rio. Nah, jangan Ya, sampai itu juga bakal melenceng jadinya ya. ya betul Farah, jadi sebenarnya kita tuh hanya dituntut untuk lebih disiplin aja Farah, seperti itu, lebih disiplin aja, itu kuncinya gitu. Kalau kita mau membaca berita mau apa ya silakan saja gitu kan, itu untuk menambah wawasan kita, untuk membuka cakrawala berpikir kita Farah. Oke, gimana kita mulai Kahoot-nya? Ini udah standby semua nih ya. Oke, kita enam bakal ribu enam mulai ratus Kahoot-nya sekarang. Siap-siap ya yang pengen ikutan.
Oke, kita bakal mulai sekarang. Oke, semangat teman-teman. Oke, pertanyaan pertama nih, tahun berapa halving Bitcoin akan terjadi lagi? Jangan lupa 10 sampai 20 detik ya per pertanyaan. Ya. Oke. Wah, kayaknya gampang nih pertanyaannya. Padahal Tadi udah kita baru bahas kita tadi Farah ya. bicarain padahal ya. Iya, Kalau padahal udah kita misalnya bahas ada tadi. yang salah, wah berarti nggak ngelihat dari awal nih. Wow, ada Wih, ada 65 yang 65. benar. Oke, siapa nih yang menang? Nah ini baru juga nih, baru tahun lalu. Ya. Yang sering pantau Binance pasti tahu nih gimana. Sering pantau IG-nya Binance Indonesia. Hampir semua benar. 78. Oke. Nah ini kalau beneran yang bergerak di bidang trading atau hal-hal semacam itu pasti tahu lah. Oke, ada 37 orang ya. BioID-nya beda-beda terus nih setiap pertanyaan. Yang nomor satunya. Nah, ini kalau misalnya dari awal pasti tahu ini siapa bintang tamu kita hari ini. Dan beliau adalah seorang ya bla 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 bla. Kami yang benar nih. Kayaknya beda-beda nih, beda-beda terus ya dari awal sampai akhir. Yang benernya beda-beda kayaknya nih. Karena kan dihitung kecepatan juga Farah ya. Selain yang Iya benar benar. juga diadu yang Dan siapa yang paling ketepatan cepat. juga ya. Ya, benar. Bagus sih acara Binance seperti ini dilakukan, bagus Farah. Iya. Ini sampai 6.600 orang yang nonton. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita juga bakal sering ngadain live Binance dan kita juga appreciate kepada user yang mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan live-nya Binance kita gitu. Ya, skor yang paling tinggi itu ada 4.858 ya, 64955 597. Itu pemenangnya Farah ya? Oh belum, Iya, masih ada. untuk saat ini. Kita ini udah pertanyaan ke-7 nih. Dan yang kuis ini juga pertanyaan umum. Jadi untuk mengasah kemampuan kita juga terhadap ya info-info tentang dunia kripto saat ini gitu. Ya, jadi selain menambah wawasan teman-teman juga teman-teman dapat reward Farah ya, dapat bonus Ya, dari dapat reward. ini. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu kan? Benar. Tuh. Ilmunya juga bakal kepake kan untuk kedepannya gitu. Seperti tema kita Farah ya, learn more and earn more ya. Benar. Hadiahnya juga lumayan loh kalau misalnya dipakai, tapi jangan sampai dapat surat cinta ya. Iya, lumayan.
bagus sekali sih menurut saya Farah acara Binance Live ini Farah. Ya, dan Ini ya udah kita bakal ngalah-ngalahin platform lain nih Farah. ya berbagi ilmu ya. Iya, khususnya di bagian kuis ini yang bagus ini karena membuat orang jadi ini ya, Iya, benar. ada seperti berkompetisi. Benar-benar. Nah, ini udah pertanyaan terakhir ya? Mm-mm. Udah 10 pertanyaan belum sih? Belum, Belum ini ya? yang ke-8. Oke. Yang ke-8. Satu pertanyaan 30 detik ya. Iya, 30 detik. Dan pertanyaannya juga gampang-gampang kok. Pasti Iya. bisa semua jawab ini. Mm-mm. Durasi kita sampai berapa jam, Farah? 1 jam. 45 Ya, menit. setelah ini juga kita bakal ya paling berapa ya? Sekitar 45 45 menit. 60. Karena kalau Ya, kepanjangan lumayan juga segitu. Benar. Idealnya segitu, 45 iya. 60 itu. Uh, Oke, ini kayaknya 64955597 ini dari tadi benar semua nih jawabannya. nggak muncul namanya, Farah ya? Gak Hanya muncul ID aja ya? namanya. Bukan Rio kan? Enggak, orang nggak ikutan kok. Wah, ini juga baru nih dibahas. Ya, benar. Ada kita singgung juga. 93 benar berarti yang nontonnya nyimak semua Farah. Iya, benar-benar. Nontonnya nyimak semua. Keren user malam ini. Nyimak semua berarti. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, bakal jadi pertanyaan terakhir ya? Ya, ini yang ke-10, pertanyaan yang terakhir. Oke, ya ini pertanyaan terakhirnya. Nah, ini kalau misalnya yang baca kripto dari awal perjalanannya sampai sekarang pasti tahu lah apa ini. Maksud dari immutability ini. Oke, siapa nih? Ya, juara 3 ada 649555597. 97. Ya, nomor 2-nya 53 4316455 dan pemenang pertama itu 5339798663. Wah, selamat kepada pemenang. Nah, ini kan kita bakal kasih tahu yang cuma 3 pemenang aja, tapi nanti yang 4 sampai 20 nanti bakal ke-record kok sama kita. Jadi jangan khawatir. Nah, oke, gitu aja. Selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil memenangkan kuis. Semoga kalian suka live kita pada malam ini dan jangan lupa untuk follow akun Binance Indonesia di Binance Live supaya kalian gak ketinggalan webinar-webinar terbaru dari kami. Nah, detail pemenang itu bakal diumumkan di Telegram, jadi pantau terus Telegramnya, dan untuk distribusi itu bakal diselesaikan dalam waktu 2-3 minggu setelah acara selesai. Jadi ya pantau terus tetap grup Binance Telegramnya kita. Nah, seperti janji saya di awal nih untuk share info tentang kampanyenya Binance, jadi bagi teman-teman yang belum gabung dengan Binance, silakan pindai QR code yang nanti saya bagikan dan undang teman sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah terbaik, hadiah menarik dari Binance. Oke, saya bakal share ini. Ya. Oke.
Nah, ini kampanye kita bisa bisa di scan QR code-nya atau bisa diketik nih linknya ya. Oke. Wah, seru ya malam ini Rio. Seru. 6.700 yang nonton, Farah. Bertambah terus, Wow, Farah. keren, keren, keren. Oke, 6.700. oke sudah di scan ya semua dan sebelum benar-benar kita tutup sesi malam ini, saya kasih kesempatan kepada Rio. Mungkin Rio ada yang mau disampaikan untuk teman-teman user yang menonton acara malam ini. Ya, kepada teman-teman semua yang nonton acara malam ini, pesan saya adalah agar tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap fokus kepada goals kita di tahun ini. Bahwasanya goals kita di tahun ini adalah growth, tumbuh. Baik kita tumbuh secara knowledge, secara pengetahuan, maupun kita tumbuh secara pendapatan atau income. Itu adalah goals kita di tahun 2023 ini. Learn more and earn more. Jadi me and my goals, hanya itu di tahun ini. Seperti itu, Farah. Oke, Tetap keren. semangat teman-teman. Jadi Ya. bagi teman-teman yang mau pantau terus trading dari Rio Fadli bisa ikutin IG-nya di @riofadli. Itu ada di run Benar, Farah. text-nya ya, running text-nya. Ya. Oke, kita tutup aja live pada malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir dan terima kasih kepada Rio Fadli yang sudah Sama-sama, meluangkan Farah. waktunya di webinar kali ini. Terima kasih Rio. Ya. See you when I Terima see kasih. you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.